Impact Kids. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Debbie di Impact Kids. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa, yes. Itu ya yang selalu kita semua harapkan. Namun mungkin ada di antara adik-adik yang sedang dalam keadaan sakit, atau juga mungkin adik-adik sedang mengalami kesedihan, atau apapun yang adik-adik rasakan. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberikan damai sejahteranya, memberikan kesembuhan yang daripadanya, supaya kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Hari ini kita masih mau ya terus merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami hingga saat ini. Bersyukur Tuhan, kami Tuhan bangunkan dengan keadaan tubuh jiwa raga yang segar, dan kami mau menyerahkan sepanjang hari ini biar Tuhan yang terus menjaga sertai kami. Saat kami juga akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami supaya kami semakin mengerti, dan dalam kehidupan kami bisa terus melakukan firman Tuhan. Dan mungkin di antara kami juga sedang ada yang dalam keadaan lemah tubuh, biar Tuhan Yesus yang menjamah, menyembuhkan. Dan kami yang sedang mengalami kesedihan, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan, Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni atas dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa permohonan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa nih di antara adik-adik yang punya binatang peliharaan? Oh, ada yang punya, ada yang enggak ya. Tapi buat adik-adik yang punya binatang peliharaan, apa nih yang dipelihara? Anjing, kucing, atau mungkin juga ayam, anak-anak ayam? Nah, ini mau bercerita ya. Ada kakak dan adik yang punya 6 anak ayam. Mereka memelihara. Nah, pada suatu hari tiba-tiba nih di luar sudah mulai mendung, sedangkan anak ayamnya masih berkeliaran ya di pekarangan rumah. Nah, lalu kakak berkata, adik ayo kita kumpulkan anak-anak ayam ini, kita ajak untuk mereka masuk ke dalam kandangnya supaya mereka tidak kehujanan. Nah, lalu kakak dan adik mulai ya mengajak supaya anak-anak ayam ini masuk ke dalam kandangnya. Nah, lalu adik mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Loh kak, mana nih satu lagi kok hilang? Yang keenam nih, anak ayam yang keenam tidak ada di sini. Kakak bilang, ya sudahlah, ini juga sudah mau hujan, biarin aja, besok lagi aja ya adik ya, kita mencari yang satu itu. Enggak kakak, kita harus menemukan, kasihan kan. Tuhan Yesus aja di Alkitab menyebutkan kok ada satu domba yang terhilang, pasti Tuhan Yesus cari. Ada kan itu kak cerita, dari 100 domba ada satu yang hilang, Tuhan Yesus tetap cari. Oh iya, oke, kita cari ya. Dan saat mencari tiba-tiba terdengar ada suara anak ayam. Lah, itu kak ada di situ ternyata. Oh, ternyata dia tersembunyi di halaman rumah dan dia sulit untuk keluar dari semak-semak yang ada di situ. Oke, kita bawa dia ke kandang, dan semua anak ayam itu senang ya saat mereka sudah ada di kandang. Nah, adik jadi berpikir, kalau Tuhan Yesus itu sayang sama domba apa sama anak ayam ya? Karena di Alkitab ada ceritanya tentang domba. Dan ternyata ayah ada di belakang mereka, dan ayah berkata, Tuhan Yesus itu ya lebih sayang sama kakak, adik, dan kita semua. Ya, yang kita rayakan di hari Natal kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita semua, bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut, semuanya untuk kakak, adik, dan kita semua. Kalau kita yang memelihara binatang, kita aja sayang ya sama binatang yang kita pelihara. Apalagi Tuhan Yesus terhadap kita semua manusia, terhadap orang-orang, Tuhan Yesus ya lebih sayang lagi. Kalau ada satu yang terhilang, Tuhan Yesus pasti cari. Ada ayatnya juga ya, dari Lukas 19 ayat 10.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Buat kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah memberi keselamatan dan nantinya hidup yang kekal buat kita. Dan saatnya adalah kita memberitakan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus, kita ceritakan bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan dan memberi kehidupan yang kekal. Oke adik-adik, mari kita bersemangat untuk terus memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus saja datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kami, serta memberikan kehidupan kekal kepada kami. Dan biarlah saat kami menjalani hari-hari kami juga boleh terus bersemangat, terus diberi keberanian untuk kami bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami, terutama buat orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini, dan biarlah kami boleh terus ingat bahwa Tuhan Yesus yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saat kami juga akan terus melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan Yesus yang terus menjagai dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini Impact Kids hari ini, saya Debbie. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.